Puji Tuhan, shalom jemaat. Ini berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Gak kedengaran suaranya. Salah, lagi ada di rumah ya. Apa kabar saudara-saudara yang semua ada di rumah? Kita masing-masing tentu luar biasa, amin. Haleluya. Mari siapkan hatimu, siapkan hidupmu sama-sama untuk kita memuji, menyembah Tuhan, kita menikmati Tuhan, kita bersuka cita karena Tuhan telah menolong kita sampai di hari ini, sampai di bulan yang ke-12 di tahun 2020, menandakan bahwa Tuhan Dia baik dan selalu baik dalam setiap kehidupan umat yang percaya kepadanya. Mari siapkan hatimu, sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang kudus, Bapa kami yang hidup, kami mau menghampiri Engkau Tuhan dalam puji penyembahan kami di pagi hari ini Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan, kami minta hadirat mengurapi kami semua. Kami minta hadirat turun menjamah kami Tuhan, sehingga kami yang sakit kami disembuhkan dalam nama Yesus Bapa. Kami membutuhkan pertolongan, Engkau turun tangan menolong kami Tuhan. Kami membutuhkan pekerjaan, kami mendapatkan karena Engkau memberikan kepada kami sesuai dengan apa menjadi kehendak-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menjadi umat pemuji penyembah Engkau. Haleluya. Amin. Tiba saatnya. Haleluya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami dari setiap suku dan bangsa Tuhan untuk memuji Engkau. Amin. Keselamatan bagi Allah, keselamatan
kemuliaan baginya, kemuliaan baginya, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, segala pujian bagi-Mu. Bersyukur Tuhan, kami dari segala suku, bahasa, dan bangsa datang bersama-sama memuji Engkau Tuhan. Satu suara kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Semua lutut akan bertelut menyembah Engkau Tuhan. Semua lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kasih setia-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Syukur kami bagi-Mu, syukur kami bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan, Kau yang terindah Tuhan. Engkau Yesus Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang Termanis di dalam hidup ini Tuhan, di dalam hidup ini. katakan, ku cinta Kau, Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setia, sekali lagi pujian di hadapan Tuhan. Katakan, Kau yang terindah Tuhan, Kau yang terindah dalam hidup ini, di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Yang termanis Tuhan, Kau yang termanis dalam hidup ini. di dalam hidup. Katakan dengan sepenuh hatimu, ku cinta Kau, Ku cinta Kau lebih dari segalanya.
dalam hidup ini. Tiada Allah, Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar kasasa, penuh kemuliaan, Kau yang termanis Tuhan, Kau yang termanis dalam hidup kami. di dalam hidup ini. Dengan imanmu katakan, ku cinta Kau, Ku cinta Kau lebih dari segala besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allah, amin. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak menyembah Yesus, menyembah Yesus Tuhan. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allah, ya Allah kami. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku sembah, ku sembah Kau, ya Yesus, amin. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja kami Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggi Yesus, Yesus namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Ku sembah, ku sembah, amin. Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan. Kami sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya semua lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin Tuhan. Shalom Jemaat Karis terkasih di dalam Tuhan. Salam karis, salam kasih karunia.
Pada minggu ini kita memasuki minggu ketiga di bulan Desember, di mana kurang lebih 10 bulan lebih kita merasakan lockdown atau merasakan PSBB karena COVID-19. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun kondisi kita saat ini, apapun masalah kita saat ini, Tuhan tetap baik dari dahulu sekarang ya selama-lamanya. Untuk itu, pada hari ini saya akan berkhotbah atau membagikan renungan dengan judul kelahirannya mengubahkan kehidupan kita. Saya percaya Yesus lahir ke dunia ini bukan hanya menyelamatkan segelintir orang, tetapi menyelamatkan seluruh orang-orang yang ada di dunia ini. Karena saya percaya kasih-Nya akan setiap kita sama, kasih-Nya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sama juga kepada saya, semuanya sama. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah renungan hari ini kita akan coba merenungkan kembali arti kehadiran Yesus sesungguhnya. Dan kita akan belajar arti kelahiran Yesus dari orang-orang Majus dari timur. Pada Injil Matius pasal kedua ayat 1-12, demikianlah firman Tuhan dengan perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan ke Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem, maka dikumpulkannya seluruh imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidiki dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Haleluya. Saya percaya bahwa orang-orang Majus bukan suatu kebetulan Tuhan menunjuk mereka untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Dan ada beberapa terjemahan orang Majus yang berkata orang-orang Majus adalah ahli-ahli jampi atau ahli-ahli bintang. Ada juga terjemahan yang lain berkata orang-orang Majus adalah raja-raja. Kata Majus sendiri dalam bahasa Yunani berkata magoi atau magos yang mempunyai arti orang-orang pintar atau orang-orang berilmu. Mereka mengerti bintang-bintang, mereka mengerti ramalan yang ada. Kita bisa belajar sekali lagi, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari orang-orang Majus. Dalam ayat yang kedua dikatakan, dan bertanyalah, di mana dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Pelajaran yang pertama yang kita bisa pelajari dari orang-orang Majus adalah hidup sesuai tuntunan atau arahan Tuhan. Hari-hari ini di masa COVID-19 sangat sulit bagi kita untuk menentukan apa yang harus kita lakukan.
Ada tindakan-tindakan hati-hati yang kita lakukan. Karena musim ini atau keadaan ini membuat kita mungkin takut. Membuat kita mungkin secara rohani khawatir. Tetapi saya percaya orang yang hidup dalam tuntunan Tuhan, orang yang hidup dalam arahan Tuhan, hidupnya ada damai. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita hidup dalam tuntunan dan arahan Tuhan. Saat kelahiran Yesus, saat kita merayakan kelahiran Yesus pada tahun ini, mari kita kembali diingatkan untuk masuk dalam tuntunan dan arahan Tuhan. Mungkin tahun 2021 bukan tahun yang akan gampang seperti tahun 2020, Bapak Ibu. Tidak ada janji yang tahun depan akan lebih mudah. Tetapi saya percaya saat kita hidup dalam tuntunan Tuhan, saat kita hidup dalam arahan Tuhan, saya percaya kita akan berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Saya percaya kita berjalan dari berkat demi berkat. Karena saya percaya Yesus yang hidup di dalam kita, itu yang berperang ganti kita. Apapun kondisi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kelahirannya itu membawa kita masuk dalam tuntunan dan arahan Tuhan. Tuntunan Allah mungkin membawa hidup kita dalam suatu proses, tetapi tuntunan itulah yang akan membawa kita kepada kekekalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya dalam kekristenan tidak ada suatu hal yang instan. Karena Yesus yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat peduli terhadap proses. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila hari-hari ini engkau sedang bergumul, engkau sedang berdoa, minta arahan Tuhan, mungkin engkau sedang diarahkan dalam prosesnya Tuhan. Seperti orang Majus ini, saat dia melihat bintangnya di timur, mereka datang untuk menyembah dia. Saat ada bintang dari timur, mereka datang untuk mencari Yesus. Ada arahan dan tuntunan Tuhan. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian, datang kepada Yesus, minta tuntunan dan arahan Tuhan. Agar apa? Agar kita masuk dari kemenangan demi kemenangan. Hal kedua yang kita bisa pelajari dari orang Majus ini, di ayat 10 dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Haleluya. Hari-hari ini dalam kondisi saat ini, sangat sulit kita menemukan orang-orang yang bersukacita. Karena kenapa? Karena banyak himpitan secara ekonomi, secara keluarga, mungkin secara pekerjaan. Tetapi saya percaya sukacita kita itu bukan berasal dari apa yang ada di luar. Sukacita kita apa yang ada di dalam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saat kita menerima Yesus, saat Yesus lahir dalam kehidupan kita, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, sukacita itu penuh dalam hati kita. Sukacita kita tidak ditentukan kondisi di luar buruk, kondisi di luar berantakan, tetapi sukacita kita saat ada Yesus di dalam kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita kembali kita mengingat bahwa kelahirannya membawa sukacita. Kelahirannya bukan membawa untuk penderitaan bagi kita. Kelahirannya bukan membawa penyiksaan bagi kita. Tetapi kelahirannya membawa sukacita kekal dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama belajar bahwa saat kita menerima Yesus, saat kita mengingat Yesus dan Yesus lahir dalam kehidupan kita, Yesus adalah sukacita kekal dalam kehidupan kita. Dia menyelamatkan kita, dia memulihkan kita, dia memberkati kita untuk sukacita kita penuh di dalam dia. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari kehidupan orang Majus dalam kelahiran Yesus adalah di ayat yang ke-11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Biarlah dalam peristiwa kelahiran Yesus ini kita bisa belajar hidup yang mau menyembah Tuhan. Hidup yang tahu bahwa Tuhan menjadi pusat segalanya. Apapun kondisi kita saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jadikan Yesus menjadi pusat penyembahan kita. Bukan pekerjaanmu, bukan keluargamu, pelayananmu. Tetapi Yesus yang menjadi pusat penyembahan kita. Stop untuk hidup dalam kehidupan agamawi kita.
Kita harus terkoneksi dengan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam kehidupan kita. Penyembahan bukan hanya saat kita datang ke gereja, bukan saat kita mengikuti ibadah online, tetapi penyembahan yang sejati. Dimanapun kita berada, di situ ada penyembahan. Saat mungkin kau sedang masak, engkau menyembah Tuhan. Mungkin saat engkau di kamar mandi, saat engkau sedang menyetir, engkau menyembah Tuhan. Karena apa? Karena Yesuslah Tuhan kita dan Raja kita. Dia yang menyelamatkan kita. Untuk itu kita diciptakan untuk menyembah Dia. Apapun kondisi Bapak Ibu, berapapun isi dompetmu, mari kita sembah Tuhan. Dari seluruh hidup kita, kita sembah Tuhan. Sembah Tuhan melalui pekerjaanmu, sembah Tuhan melalui aktivitasmu, sembah Tuhan melalui keluargamu. Kita tidak bisa memisahkan, oh ini sekuler, ini rohani. Tidak, seluruh kehidupan kita itu rohani. Kenapa? Karena Yesus yang roh hidup di dalam kita. Di dalam ayat 11 dikatakan, lalu sujud menyembah Dia. Orang-orang Majus ini datang sujud menyembah Dia. Sebelum dia bertemu dengan bayi Yesus. Tujuan utama orang-orang Majus datang untuk melihat Yesus. Kenapa? Karena dia mau menyembah Tuhan. Mari kita lihat dikatakan di dalam ayat yang kedua, ayat yang kedua dikatakan, kami datang untuk menyembah Dia. Orang-orang Majus punya tujuan yang jelas. Saat dalam masa di mana mereka mau menyaksikan bayi Yesus yang lahir. Mereka punya tujuan yang jelas, yaitu menyembahnya. Saya percaya ini membuat kembali kita mengingat bahwa kita diciptakan bukan untuk sibuk dengan urusan yang lain, tapi kita diciptakan untuk menyembah Yesus. Di mana Yesus adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita, dan Raja dalam kehidupan kita. Sejauh mana Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah, di dalam masa COVID ini, kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Sejauh mana kita terus menyembah Tuhan. Ataukah mulut kita penuh dengan keluhan, mulut kita penuh dengan komplain, atau kita penuh dengan kemarahan. Karena kita berkata, Tuhan tidak adil, Tuhan jahat, kenapa Tuhan membuat ini semua? Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, Tuhan sedang merestorasi kehidupan kita. Untuk kembali, sekali lagi, untuk kembali ke tujuan mula-mula kita. Yaitu kita diciptakan untuk menyembah Dia, Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita menyembah Tuhan, seharusnya Tuhanlah yang menjadi pusat segalanya dan mendengarkan isi hatinya. Saat engkau berdoa, mari kita kembali koreksi doa-doa kita. Apa saat kita berdoa kita hanya, Tuhan berkati saya, Tuhan jamah saya, Tuhan pulihkan saya. Ataukah saat kita berdoa kita mencari isi hatinya Tuhan. Saat kita berdoa kita mencari kemauan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah di masa-masa COVID ini, kita menyembah Tuhan. Bangun mesbah doa di rumahmu. Apabila engkau berkeluarga, bangun mesbah dalam keluargamu. Dan kembali jadikan Tuhan pusat segalanya dalam kehidupan kita. Bukan yang lain, bukan pelayananmu, bukan keluargamu, bukan pekerjaanmu. Tapi menjadikan Yesus top prioritas kita. Menjadi top prioritas kita. Karena kita ada, karena Yesus yang ada bagi kita. Karena kita ada, karena Yesus yang menciptakan kita. Karena kita ada hanya untuk menyembah Dia. Yang keempat, apa yang kita bisa pelajari dari kelahiran Yesus adalah hidup yang mau berkorban. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, bagian akhirnya, mereka pun membuka tempat harta bendanya
dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus datang jauh-jauh dari timur, sekali lagi, bukan dengan tangan kosong. Mereka membawa persembahan, mereka membawa hadiah, karena mereka tahu ada seorang raja yang akan lahir pada masa Natal ini, di mana kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Kita memperingati kelahiran Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus yang lahir, persembahan apa yang kita bawa untuk Dia? Ataukah kita sibuk mencari apa yang menyenangkan hati kita? Wah, Natal, sepatu baru, baju baru, kendaraan baru. Ataukah kita mencari apa yang Tuhan mau di masa Natal ini? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu kita ingat, Yesus yang lahir, bukan diri kita. Yesus yang hidup ke dunia ini. Dari Allah menjadi seorang manusia, bahkan rela mati bagi kita. Seharusnya Yesus yang menjadi sumber atau pusat perayaan Natal kita. Bukan diri kita, bukan menyenangkan diri kita. Yang kita bisa pelajari, hidup yang mau berkorban. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian berkata, keadaan sudah sulit, apalagi yang perlu dikorbankan? Bapak Ibu Saudara sekalian, yang tadi saya bilang, kalau Tuhan mengizinkan kondisi ini terjadi, ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Miliki tetap hati yang mau berkorban, hati yang mau memberi. Yesus berkorban, Yesus memberi untuk menjadi contoh bagi kehidupan kita sebagai pengikut-pengikutnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari jadikan hidup yang mau berkorban dan memberi menjadi DNA dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata kita adalah anak-anaknya Allah, seorang anak mempunyai DNA dari orang tuanya. Kalau kita berkata kita anak-anak Allah, kita anak-anak yang dibebaskan di dalam Yesus Kristus. Kalau kita berkata kita anak-anaknya, salah satu karakter Tuhan yang tidak bisa kita hindari adalah Allah suka berkorban dan memberi. Sejauh mana kita memiliki karakter yang sama di dalam Yesus Kristus, yaitu suka berkorban dan suka memberi. Engkau lakukan hal-hal yang kecil. Mungkin engkau datang ke tempat tetanggamu dan engkau membawa suatu bingkisan, membawa makanan ke tetanggamu. Atau mungkin engkau membawa makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Engkau berkorban untuk mereka. Saya percaya kalau kehidupan kekristenan kita suka memberi dan berkorban, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menjadi duta-dutanya Yesus di dunia ini. Orang-orang yang di sekeliling kita akan merasakan kasih Yesus dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Yesus yang suka berkorban dan memberi, itu juga yang kita lakukan kepada orang-orang di sekeliling kita. Mungkin orang-orang yang belum mengenal Yesus, orang-orang yang sedang mencari kebenaran itu siapa. Tetapi saat kita hidup menjadi terang dan garam, kita hidup menjadi membawa dampak bagi sekeliling kita. Dari pengorbanan kita, dari pemberian kita, mereka bisa merasakan kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada pengorbanan besar yang dapat kita perbuat untuk Tuhan. Tidak ada. Karena pengorbanannya tidak bisa ditandingi oleh apapun juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau berkata hari-hari ini, aku sudah berkorban, cukup, Tuhan sudah senang. Semuanya sudah impas atau sama dengan pengorbanan Tuhan. Oh tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengorbanan Yesus di kayu salib sangat mulia, sangat berharga dan tidak bisa ditandingi oleh apapun. Bahkan saat kita berkorban untuk orang-orang di sekeliling kita, bahkan saat kita memberi untuk orang-orang di sekeliling kita, itu tidak bisa menandingi pengorbanan Yesus. Karena pengorbanannya menyelamatkan umat
berdosa, dari kematian menuju kehidupan, dari yang putus harapan mempunyai pengharapan baru. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kelahirannya kita hidup dalam pengorbanan. Melalui kelahirannya kita suka memberi. Kelahirannya harus membawa hidup kita untuk berjalan dalam tuntunannya penuh dengan sukacita. Hidup dalam penyembahan dan mau berkorban. Karena kelahirannya dalam hidup kita mendatangkan kekekalan dan keselamatan. Bahwa kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini membawa dampak yang luar biasa. Dan saya berdoa di masa Natal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian terus dalam perlindungan Tuhan. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila engkau menyaksikan video ini, apabila engkau menyaksikan ibadah ini, saya berdoa, biarlah jamahan kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus itu mengubahkan hidupmu, itu mengubahkan setiap kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, dan kehidupan kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Joyful and triumphant, oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of ages. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him, Christ the Lord. Let us sing, oh come, all ye faithful. Oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of ages. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him, Christ. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him, Christ. One more time, we sing this song together. Oh come, all ye faithful, O Lord. Hey. Hallelujah. Oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of ages. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him, Christ. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him, Christ. Oh come, hallelujah. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun pergumulan engkau, apapun yang engkau sedang doakan saat-saat ini, mari kita bawa dalam hadirat-Nya. Kita bersepakat, kita angkat iman percaya kita. Karena Yesus yang Tuhan dan Juru Selamat kita, Raja kita, Dia akan membawa kita dari kemenangan demi kemenangan. Mungkin kau ada masalah saat ini, itu bukan akhir dari segalanya. Tuhan sedang menguatkan otot iman kita untuk semakin kuat, untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Hari ini kami bawa setiap pergumulan kami. Apapun itu, keuangan, pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami. Tuhan, kami berdoa, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memulihkan kami. Tuhan, kami berdoa, kiranya biarlah rencana Tuhan dalam kehidupan kami tergenapi. Proses kami Tuhan, apabila saat-saat ini kami merasa Tuhan sendiri, mungkin kami merasa Tuhan butuh bantuan, kami berdoa karena Engkaulah sumber segalanya. Biarlah tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang kudus, itu yang menarik kami, untuk kami semakin percaya, untuk kami semakin bergantung kepada Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kesembuhan yang berasal daripada Tuhan, itu terjadi untuk setiap jemaat yang sedang sakit saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apa yang menjadi pergumulan mereka secara keuangan, Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan pintu-pintu langit terbuka untuk tercurah berkat Tuhan atas mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Atau pergumulan mereka akan keluarga mereka Tuhan. Aku berdoa, kiranya Tuhan memulihkan setiap hati yang terluka di keluarga, agar mereka dapat bersekutu kembali, agar mereka dapat menguatkan satu dengan yang lain, dan mereka dapat membangun mesbah keluarga mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, di masa Natal ini, kami bukan hanya merayakan Natal, bukan hanya memperingati kelahiran-Mu, tetapi biarlah kami mengalami, benar-benar mengalami Yesus Kristus secara utuh dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah damai sejahtera Natal, sukacita Natal itu diam dalam kehidupan kami. Dan kami mau melakukan apa yang Tuhan mau. Terus Bapa, berikan kami kepekaan, berikan kami kesensitifan untuk kami terkoneksi dengan Engkau. Untuk kami mengerti apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap doa kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dalam nama Tuhan Yesus, siapkanlah hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau ditetapkan untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau ditetapkan untuk menjadi pemenang. Engkau ditetapkan untuk menerima berkat kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.